memang sulit dipastikan. Walaupun televisi setiap malam mengumumkan ramalannya, sulitnya di sini mereka meramalkan tanpa memperhitungkan kondisi-kondisi lain. Akibatnya, yang menjadi korban selalu saja orang-orang seperti saya. Berdiri berjam-jam sejak senja, taksi tak ada yang lewat, dan malam tiba-tiba saja turun. Mestinya pedagang barang antik seperti saya ini harus dilindungi dari bencana alam yang datang mendadak. Bukan karena langkanya pedagang barang antik, tapi barang antik itu sendiri yang sudah langka sekarang. Bagus sekali Tuan, bagus. Tentu Tuan sudah menyusun alasan pula untuk dapat berdiri di ruang tamu ini. Hari telah malam, taksi tak ada yang lewat, ramalan TV meleset dan sebagainya. Apa kata orang-orang itu nanti kalau mereka melihat Tuan terus berdiri di sini? Kalau disangka Tuan sedang bermain drama ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau mereka menyangka Tuan sedang mengintai saya yang sedang berdana di kamar, kan susah. Ekor persoalannya Tuan, ekornya. Maaf Nyonya, kalau ada taksi, saya akan segera angkat kaki. Kemarin Tuan berdiri di pekarangan rumahku sendirian. Dengan berbagai alasan, Tuan telah memaksaku menjual 1 meter persegi tempat Tuan berdiri. Dengan janji akan menjaga keperluan-keperluan dan hakku terhadap teras dan rumahku. Nyonya boleh marah, tapi dalam keadaan seperti sekarang ini tidak baik Nyonya. Bagaimanapun marahnya Nyonya, mengingat kondisi-kondisi tertentu, kemarahan itu harus ditunda dulu Nyonya. Tuan mengira teras rumahku ini hal tapis. Ayo pergi, jangan duduk di situ. Berapa kali harus kukatakan kepada Tuan, namaku, namaku. Kenapa semua pedagang barang antik selalu tuli? Tenggang rasa sedikit Nyonya, saya hanya sebentar saja. Yang sebentar itu yang berbahaya Tuan. Aduh, Tuan ini. Ekornya Tuan. Bagi orang lain ekor apapun pasti enak. Mereka mengira aku dan Tuan. Pergilah Tuan. Kenapa Tuan tidak paham dengan ekor persoalan ini? Pergi, kembali berdiri di pekarangan itu. Apa Nyonya kira saya ini satpam? Dan sejak kapan Nyonya menggaji saya menjadi petugas keamanan rumah macam begini? Ya, memang 1 meter persegi dari pekarangan Nyonya telah kubeli agar Nyonya tidak seenaknya mengusirku. Tapi kan tidak selamanya orang harus konsekuen berdiri di atas miliknya sendiri Nyonya. Nama baikku Tuan, nama baikku nanti rusak. Nyonya jangan berprasangka yang bukan-bukan. Dan lagi, apa hubungan nama baik Nyonya dengan saya? Ini sekiranya Nyonya, sekiranya saya berada di dalam kamar Nyonya, pantas Nyonya curiga. Di dalam kamarku, astaga Tuan. Sedangkan di ruang tamu ini saja, aku sudah merasa keberatan. Jangan Tuan kira Tuan dapat dengan leluasa berada di sini setelah membeli sekeping pekaranganku. Nyonya di dalam kamar mendapatkan kehangatan, sedangkan saya di luar mendapatkan kedinginan Nyonya. Apa salahnya Nyonya membagi-bagikan kehangatan Nyonya itu sedikit dengan mengizinkan saya duduk di ruang tamu Nyonya ini? Nyonya akan dituduh orang kejam bila mengusir seorang yang sedang kedinginan. Kejam atau tidak, yang penting aku harus menjaga nama baikku. Coba Tuan pikir, ibuku sedang berada di rumah sakit. Bila seorang istri sendirian lalu didatangi lelaki, Tuan tentu tahu ekornya bukan. Saya juga pernah sendirian Nyonya. Ya, dalam keadaan seperti ini pula. Lalu datang seorang wanita cantik, tapi tidak terjadi apa-apa Nyonya. Tuan ketahui, aku memang bukan turunan bangsawan, tetapi jelas bukan wanita murahan. Jika Tuan tetap duduk di situ, aku akan berteriak sekeras-kerasnya sampai orang-orang itu datang dan menuduh Tuan memerkosaku. Tuan akan dipukul sampai babak belur. Kalau saya seperti lelaki lain, Nyonya sudah pasti saya perkosa. Nyonya mengatakan ibu Nyonya tidak ada di rumah. Dan Nyonya mengatakan dengan penuh nafsu pula, suami Nyonya sedang dirawat di rumah sakit. Keterangan-keterangan itu saja sudah merupakan undangan bagi setiap lelaki memperkosa Nyonya. Tapi ingat Nyonya, saya tidak. Saya ini seorang pedagang. Saya harus memperhitungkan untung rugi terhadap sesuatu yang akan saya lakukan. Apa untungnya Tuan duduk di situ? Tidak ada. Ruginya?
Waktu saya terbuang berapa lama? Kalau Tuan merasa rugi, kenapa Tuan masih duduk di sini? Inilah yang disebut intuisi seorang pedagang barang antik, Nyonya. Tidak percaya? Tanyakan istri saya. Pergi Tuan, aku tidak mau namaku dirugikan. Pergi. Tunggu sebentar, Nyonya. Lalu sekarang. Nyonya mengatakan rugi, dan rugi. Nyonya merasa diri Nyonya dirugikan. Baik, saya bayar. Tapi Nyonya sendiri yang tidak mau dibayar dengan uang. Lalu apa harus aku bayar dengan nyawa? Cinta? Atau celana, Nyonya? Nah, pergi. Itu sudah pembayaran yang pantas. Malaria saya bagaimana, Bukan Nyonya? urusanku. Benar juga firasat saya. Dimanapun juga di atas dunia ini, rumah mewah dia selalu ramah pada tamu. Tuan jangan bicara macam-macam di sini. Rumah mewahku ini dibangun bukan untuk kepentingan ramah tamah, tetapi untuk kesenanganku dengan suamiku. Ah, ekornya Tuan. Kritik Tuan itu sangat menggelisahkan pemilik rumah mewah lainnya. Malaria saya, Nyonya. Tuan, rumahku ini bukan rumah sakit, bukan tablet untuk obat malaria. Jadi, Nyonya benar-benar mau mengusir saya? Tidak main-main, apalagi kalau harus menghadapi orang seperti Tuan. Saya juga serius, Nyonya. Apa Nyonya kira? Pedagang barang antik itu orangnya santai. Aku tidak mau melayani debat kusir. Hah, pergi! Ini bukan persoalan kusir, Nyonya. Ini persoalan taksi, malaria, hari yang semakin larut. Mau dituduh jadi sapam atau tidak? Tapi persoalannya, Nyonya, persoalan ekor, Nyonya, ekor. Pergi Tuan, aku tidak mau dirugikan. Nyonya, kan hanya 4 buah marmer yang dapat untuk saya berdiri, Nyonya. Tuan akan membeli 4 buah marmerku Iya, Nyonya. dengan seluruh harga marmer yang ada. Bagi saya, cukup punya Nyonya sedikit itu saja saya bayar dengan harga tinggi. Karena saya tidak mau merugikan orang lain, Nyonya. Tapi bila orang lain merugikan saya, ke pengadilan, Nyonya. Ke pengadilan. Baiklah, aku jual. Berapa? 3 juta, Nyonya. 3 juta. Tidak bisa. Apa Tuan sudah gila? 3.500.000. Naik lagi. 4 juta, Nyonya. Tidak, naik lagi. 4.500.000. Tidak, naik lagi. Baik, Nyonya, 5 juta. Apa itu? Uang. Apa Tuan kira aku mau menjual marmer? Ingat, Nyonya, kita telah melakukan tawar-menawar dan saya telah memenuhi harga yang Nyonya tetapkan. Jadi, Nyonya tidak dapat menolaknya begitu saja. Ini, terima, Nyonya. Tidak bisa. Jadi Nyonya mau membatalkan transaksi ini secara sepihak. Nyonya bisa dituntut di pengadilan. Nyonya tahu undang-undang perdagangan, bukan? Tuan jangan nakut-nakutiku. Aku cukup berani dengan kertas sambal laki-laki. Kalau Nyonya tidak percaya, sekarang juga saya akan buktikan. Biar hari telah larut malam, biar malaria kamu lagi tidak menjadi persoalan. Saya akan berlari menuju ke pengadilan, baru Nyonya tahu rasa. Suamiku bisa marah, Tuan. Terserah Nyonya. Ibuku tentu akan maki-makiku, Tuan. Terserah Nyonya, kata saya. Nyonya lebih pilih masuk penjara dan nama baik Nyonya hancur, atau Jadi Tuan membeli 4 buah marmer seharga 500.000. Betapa mahal Tuan telah membelinya. begitulah hukum perdagangan, Nyonya. Dasarnya persetujuan, bukan barang. Kenapa Tuan berani membeli marmer dengan harga tinggi? Kalau Nyonya sendiri yang menjadi pedagang marmer, belum tentu harganya setinggi itu, bukan? Karena ukuran marmer Nyonya cukup pas untuk saya. Tuan tidak Permisi, pengadilan, bukan?
Nyonya. 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 Tuan lagi. Kenapa Tuan duduk di sini? Maaf Nyonya. Kalau suamiku tahu bagaimana? Nah, saya sebentar saja Nyonya. Tuan mau apa? Biasa Nyonya. Biasa bagaimana Tuan? Terus terang sajalah. Nah, duduk di kursi ini tanpa memakan sesuatu, maka fungsinya sebagai kursi tamu akan hilang Nyonya. Tuan benar-benar seorang penjajah. Saya bukan seorang penjajah Nyonya. Tuan, haruskah aku menjual kursi yang Tuan duduknya itu agar Tuan tidak lagi di situ? Bagaimanapun Nyonya mau menjual kursi ini sudah ketinggalan mode Nyonya. Ketinggalan mode? Apa Tuan sudah gila? Tuan tahu kursi begini sekarang tinggi di pasaran. Mode sudah ketinggalan. Sudah tidak cocok pula dengan ruangan Nyonya yang begini luas. Tuan jangan bicara macam-macam. Hampir semua orang ingin ke kursi begini tahu. Tuan tahu berapa harga aku beli? Tidak bukan? 3 juta Tuan. Hanya 3 juta. Itu harga sebelum penyesuaian. Sekarang harganya sudah dekat 10 juta. Masa kursi begini harganya sampai 10 juta? Gila apa? Tuan jangan menendang kursiku. Saudagar macam apa ini tidak tahu harga pasaran? Nyonya, barang bekas selalu jatuh harga. Walaupun barangku ini barang bekas, seharga 6 juta pun aku tidak akan melepaskannya Tuan. Jadi Nyonya mau menjualnya bila aku bayar 6 juta? Tidak aku lepaskan. Naik. 6 juta 250 ribu. Naik lagi. 6 juta 500 ribu. Tuan naikkan 250 ribu dari tawaran. Tuan memperlambat proses jual beli. Terbukti Tuan bukanlah pedagang yang pintar. Baik Nyonya, 7 juta. Apa itu Tuan? Uang 7 juta. Tak kurang serupiah pun Nyonya. Jadi Tuan membeli kursiku seharga 7 juta. Tidak Tuan, tidak. Aku tidak akan menjualnya Tuan. Hati-hati dalam menghitung uang Nyonya. Ramalan cuaca boleh meleset, tapi keliru dalam menghitung uang. Cuaca bisa berubah. Tidak Tuan, aku tidak akan menjualnya Tuan. Suamiku bisa marah Tuan. Jadi Nyonya nekat membatalkan transaksi ini. Tidak Tuan, aku tidak akan menjualnya. Nyonya bisa dituntut di pengadilan Nyonya. Aku tidak akan menjualnya Tuan. Ekornya Tuan. Suamiku. Halo sayang. Apa halo? Apa sayang? Nasi sudah dingin gara-gara menunggumu. Katanya kau akan pulang cepat. Dia nyatanya kau parkir di sini. Lalu kau bilang, halo sayang. Bilang saja, halo babu. Halo kucing dapur. Kau itu sudah beranak 7, tapi masih saja kau sayang. Di rumah orang lagi. Sabar sayang. Sabar. Kau harus mengerti bagaimana peliknya dunia bisnis. Berkali-kali hal seperti ini kukatakan, tapi kau tak kunjung paham juga. Aku baru saja terlibat pertengkaran. Masa kursi macam begini harganya 6 juta? Ya mestinya berapa? 2 juta itu pun sudah terlalu mahal. Tapi memang harga sebuah kursi akan naik menurut fungsi dan ruangannya. Hei, kau itu pedagang barang antik, bukan pedagang kursi bekas. Kenapa pertengkaran sampai pada harga kursi? Pasti ada apa-apanya, bukan? Jelas ada apa-apanya. Coba kau lihat kursi ini. Cukup antik bukan? Kau tidak percaya? Silahkan tanyakan istri saya. Ya, kau memang istriku.
Aku lagi mencari-cari kursi begini untuk anggota baru. Ah, anggota baru? Anggota parlemen maksudmu? Maksudku, langganan baru. Kursi yang masih diduduki miliknya telah kau tawar. Tentu saja dapat menimbulkan pertengkaran. Kalau dia mau menjualnya, apa salahnya bukan? Semua orang pasti berusaha mempertahankannya. Ya, apalagi kursi seperti ini. Berapa harganya? 6 juta. Berapa kau bayar? Ku bayar 7 juta. Aduh, harganya 6 juta, dibayar 7 juta. Ini kan gila. Ini perdagangan klasik istriku. Kau harus tentu dapat memahaminya. Barang bekas selalu naik harga di mata pedagang barang antik. Hanya untuk kursi macam begini. Istriku sayang, kau jangan main-main. Resensi ekonomi dunia membuat harga kursi naik pada politik. Dan kau akan lebih sulit lagi memahaminya. Apalagi di kawasan negara berkembang ini. Kursi di rumah kita lebih antik daripada kursi ini. Tapi kenapa kau jual begitu murah sekali? Hah? Siasat dagang sayang. Coba kau bayangkan betapa ributnya rumah kita setiap hari. Ketika kita mau tidur, anak-anak kita memperebutkan kursi. Dan celakanya, kursi itu mereka pergunakan untuk mendapatkan mobil-mobilan, kapal-kapalan, rumah-rumahan. Terus terang, aku tidak suka melihat anak-anak kita memperebutkan kursi. Ya, kalau mereka masih anak-anak, apa salahnya bukan? Kalau kita biarkan, mereka akan memperebutkan kursi sampai tua. Hei, teorimu itu baik sekali. Tapi apa kau tahu yang terjadi siang tadi? Mana aku tahu, kan aku sibuk bisnis. Karena mereka ingin kursi, anak tetangga dijadikannya kursi. Bahkan si bungsu, kompor yang sedang menyala didudukinya. Ya, mereka menganggap itulah yang tepat dijadikannya kursi. Kau itu terlalu berlebihan. Sekarang begini saja, daripada anak kita sakit karena selalu memimpikan kursi, sebaiknya kursi itu kita bawa pulang saja. Kursi yang ini? Iya, sudah dibayar kan? Jangan, ini untuk langgananku. Hei, kau itu selalu saja menunda keperluan mereka akan kursi. Aku akan panggil becak. Kursi ini akan dibawa dengan becak. Jangan, nanti harganya jadi turun. Yang penting anak-anak kita, bukan harga kursi. Aku akan panggil becak. Becak! Jangan, nanti harganya jadi turun. Becak! Jangan. Ini rumahnya. Wow, lebih mewah dari rumah kepala imigrasi. Oh, pantas. Uang tanah pusaka kita habis untuk membangun rumah mewah ini. Maklum, wanita muda bersuami tua, apalagi kalau suaminya sedang terbucur di rumah sakit. Pasti kerjaannya. Nah, dia datang. Ayo mulai, jangan berubah dari rencana kita. Ada tamu rupanya. Kapan datang? Sudah lama tidak pulang kampung. Apa sudah ke rumah sakit? Bagaimana kabar sekarang? Katanya kalian bersuamikan orang berpangkat tinggi. Sudah kaya ya? Pantas tidak mau menengok kampung lagi. Kenapa diam saja? Letih, penat barangkali. Wah, keadaan kaki kalian menyedihkan sekali. Sudah 6 bulan lebih dirawat di rumah sakit. Kalian datang untuk menengoknya atau hanya sekedar berlibur? Atau karena suami
lidah kakek akan dipotong. Akan dipotong. Oh, jadi kalian sudah ke rumah sakit. Dokter mana yang mengatakan begitu? Salah dengar barangkali. Halo, salah dengar. Setiap hari telingaku dibersihkan tahu. Oh, jadi kalian bukan salah dengar. Baik, dokter mana yang mengatakan begitu? Dokter yang tinggi, yang lurus, yang pendek, atau yang suka merokok? Hah! Masa lidah kaki kalian akan dipotong? Mungkin dokter hiktuanya menakut-nakuti. Lidahnya dipotong. Kan semua persoalan akan tertutup. Ada apa sebenarnya? Kok bicara kalian putus sekali? Coba bicara seperti dulu lagi. Saat-saat kalian dalam kesusahan, lunak gigi daripada lidah. Aku ini istri kakek kalian, iya kan? Dan kakek kami telah membayar cintanya dengan mahal sekali kepadamu. Semua uang hasil penjualan tanah pusaka telah habis untuk membayar cintamu itu. Ini tidak wajar. Pelanggar adat. Ternyata kakekku sendiri yang menerima kutukan. Padahal ia menghabiskan uang itu bukan hanya kakek. Kini lidahnya akan dipotong. Dan sekarang dia tidak bisa lagi berbicara. Akhirnya kami kehilangan jejak mencari uang itu. Uang itu harus didapatkan. Sekarang juga. Kalau tidak, terpaksa kami bertindak. Tidak ada lagi yang dapat menahan kesabaran kami. Hari ini harus beres. Selesai secara tuntas. Hari ini adalah hari penentuan. Apa uang itu ada dan berada di mana? Hari ini adalah hari kepastian. Apa uang itu mau diserahkan atau tidak? Apalagi bank dan permintaan. Kalau uang masih berada di bank, harus segera dikeluarkan. Kalau masih disimpan di sini, harus diserahkan pada kami. Kalau uang itu sudah habis, semua kursi yang ada di sini akan disita dan dijadikan barang bukti di pengadilan. Jaksa telah siap menyiapkan tuntutannya. Pengadilan akan. Ya ampun, jadi kalian kesini hanya untuk itu? Kalian akan mengadukan aku ke pengadilan? Apa kalian tega mengadukan istri kakek kalian ke pengadilan? Bukan kau, tapi kakek kami. Bagaimana menuntut seseorang yang tidak dapat bicara lagi? Kami punya bukti yang cukup. Ini bukti tertulis pengakuan dari kakek kami. Jadi dia mengaku. Apa yang diakuinya? Pokoknya uang tanah pusaka telah diserahkan kepada istrinya. Jadi menurut kalian uang itu ada di sini? Menurut kertas ini, Coba lihat. bukan urusanmu. Nah, aku tidak percaya. Tidak percaya ya sudah. Lihat saja di pengadilan nanti. Pengadilan? Ya ampun. Baik, uang itu ada di sini. Aku mengakui sesuai yang dikatakan suamiku. Biar aku ambil uangnya ke dalam. Semua ini berkat rencana yang kususun. Aku kataku. Aku. Atau aku akan berteriak-teriak mengatakan bahwa semua ini kehebatanku. Dia datang. Ayo mulai. Simpan kembali kertas itu. Nanti ketahuan. Ini uangnya. Berapa? 7 juta. Hanya segini. Iya, itu perlu aku tambah dengan uangku sendiri. Ya sudah, tidak masalah. Yang penting jumlahnya. Uangnya langsung dibagi kan? Tentu. Bagi rata kan? Tentu. Apa? Hanya 2 juta. Kita memang punya hati yang sama, tapi dalam segala hal kita itu berbeda. Jadi perbedaannya berdasarkan apa? Berdasarkan keperluan. Keperluanku 5 juta. Dan keperluanku hanya 2 juta. Kau itu istri pegawai rendah. Apa hubungannya pembagian ini dengan status kepegawaian suami? Istri pegawai rendah dan pegawai tinggi itu mempunyai keperluan yang berbeda-beda. Di mana-mana itu begitu. Masa kau lupa dengan pangkat suamimu? Wah, bagaimana ini? Tidak adil. Kalau mau dapat bagian yang sama, suamimu itu harus naik pangkat dulu 4 kali lipat. Dan itu tidak akan terjadi di dunia kepegawaian. Kalau tidak dibagi rata, tak seorang pun bisa selamat keluar dari rumah ini. Jadi kau gunakan pisau itu untuk mengancamku. Jangan berbunuhan. Aku punya yang besar. Jangan berbunuhan. Oh, uang marmerku, uang kursiku, jangan berbunuhan. Ekornya, jangan berbunuhan. Diam! Ekor kulit besar lagi tahu. Begini caranya, aku juga bisa lebih nekat.
Dengan uang ini, nama kita sebagai keponakan akan sembuh kembali. Kita bayar semua ongkos rumah sakitnya. Ya, betul. Dengan begitu, tidak ada lagi yang bisa menuding kita. Kita harus buktikan kepada semua orang bahwa kita masih setia dan hormat pada kakek. Pergi. Oke, let's go. Nyonya. Tuan, ekornya Tuan, ekornya. Maaf Nyonya, Kalau suamiku tahu bagaimana Tuan? suami Nyonya masih dirawat di rumah sakit bukan? Dia tentu tidak akan melihat kita. Tuan mau apa? Biasa Nyonya, Biasa bagaimana Tuan? duduk di kursi tamu tanpa memakan sesuatu, maka fungsi kursi tamu sebagai kursi tamu telah kita abaikan. Setidaknya ada minuman atau makanan ringan lah Nyonya. Tuan benar-benar seorang penjajah. Saya bukan seorang penjajah Nyonya. Tidak percaya? Tanyakan istri saya. Tuan, kenapa Tuan duduk di sini? Kursi ini masih kepunyaan Nyonya bukan? Iya, Tuan mau apa? Barang Nyonya memang enak diduduki. Tentu saja enak. Hah? Tuan, apa Tuan akan menyaranku lagi agar menjual kursi ini? Tidak hanya kursi ini Nyonya. Tidak hanya kursi ini. Tempat duduk, tempat ini juga Tuan akan beli. Tidak Tuan, tidak. Nyonya, Tuan akan membelinya. iya Nyonya. Berapa? 1 juta Nyonya. 1 juta. Tidak Tuan, tidak bisa. Tunggu dulu. Nyonya menjual kursi ini berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan si pembeli atau keinginan yang punya kursi Nyonya? Berdasarkan kemampuan si pembeli, kemampuan Tuan yang terhormat. Jadi harganya tetap 100 kan Nyonya? Sialan. Baiklah, mana uangnya? Ini Nyonya. Hanya 500.000, separuh harga dari yang Tuan tawar. Hari ini baru mampu separuh Nyonya. Besok saya lunasi. Tuan berjanji akan membayarnya. Bila Nyonya memerlukannya. Baiklah, besok pagi Tuan harus ke sini untuk membayarnya. Besok pagi Nyonya. Pagi, Saya langsung menemui Nyonya. langsung. Baik Nyonya. Besok pagi saya langsung menemui Nyonya.
Pergi tuan. Iya Nyonya, terima kasih. Benar-benar gigih keparat itu. Apa besok pagi aku harus gosok gigi lebih pagi? Maaf Nyonya, tas saya ketinggalan. Tadi Nyonya bilang apa? Gosok gigi lebih pagi Nyonya. Besok tuan, besok. Iya Nyonya. Besok pagi gosok gigi lebih pagi Nyonya. Terima kasih Nyonya. Permisi Nyonya. Hah? Keterlaluan. Keluar tuan. Maaf Nyonya. Ini rumahku tuan. Iya Nyonya. Kalau suamiku tahu bagaimana? Istri saya juga begitu Nyonya. Tuan mau apa? Saya tergesa Nyonya. Saya mau bayar hutang. Tunggu saja di luar tuan. Lagi pula, jumlah hutang tetap saja nilainya walaupun dibayar di mana saja. Ini Nyonya, sebagaimana yang saya janjikan. Apa Nyonya tidak mau menerimanya? Tunggu saja di luar. Baik. Agar Nyonya tidak merasa tertipu atau seuzon nantinya, biar saya tak membantu menghitungnya. Wah, romantis sekali ruangan Nyonya ini. Apa disebabkan karena warna sofa atau Tuan menghitung uang atau apa Nyonya? Jangan bicara sepotong-potong. Saya tidak begitu tergesa Nyonya. tergesa atau tidak, tapi ekornya tuan. Ekornya. Nama Nyonya akan cacat begitu ekornya bukan? Tuan, letakkan uang itu dan keluar. Baik Nyonya. Tuan mau apa lagi? Maaf Nyonya. Tapi kenapa Nyonya duduk di situ sewaktu berdandan? Di kursiku, duduk atau berdiri itu urusanku. Tak seorang pun dapat melarang. Kalau begitu, duduk di sini saja Nyonya. Apa? Duduk di samping tuan. Duduk berdua dengan tuan. Tuan tahu, akulah istri yang sangat setia pada suami. Tunggu dulu. Adakah larangan kalau kita duduk berduaan pada suatu tempat? Itu biasa terjadi Nyonya. Di dalam bis, pesawat udara, bahkan di dalam bioskop sekalipun, itu biasa terjadi. Dan masing-masing orang kita saling curiga. Larangan resmi memang tidak ada kalau kita duduk berdua. Tapi ada agama, moral, etika atau akhlak. Semua yang Nyonya katakan itu hanya berlaku pada masyarakat luas, umum sifatnya. Tapi apabila Nyonya bersedia duduk berdampingan dengan saya, siapa yang melarang bukan? Segala sesuatunya tuan hubungkan dengan fungsi. Apa tuan akan menyeretku lagi agar menjual kursi ini? Tidak hanya kursi ini, Nyonya. Tidak hanya kursi ini, tempat dudukku juga tuan beli. Tidak bisa tuan, tidak bisa. Dalam perdagangan, semua yang Nyonya katakan tidak bisa itu akan menjadi bisa. Asalkan ada persetujuan Nyonya. Ini misalkan saja, kursi ini Nyonya mau menjualnya seharga 7.200.000 dan saya pun setuju membayarnya. Apa yang Nyonya katakan tadi tidak bisa akan menjadi bisa. Bila aku jual kursi ini, maka tuan akan membeli yang lain lagi.
Tergantung pada peluang yang Nyonya sediakan. Tapi saya rasa hari ini tidak, Nyonya. Tuan akan membeli ini yang terakhir. Ya, tidak percaya? Tanyakan istri saya. Baiklah, bayar. Berapa? Berapa? 5 juta, Nyonya. Tadi Tuan mengatakan 7.250.000. Apa Tuan sudah gila? Atau kerasukan nafsu? Tawar-menawar, Nyonya. Tapi baiklah, saya bayar. Baiklah kalau begitu. Tapi maaf Tuan, aku tidak bisa menemani Tuan di sini. Aku akan masuk ke dalam Tuan. Keterlaluan! Keluar Tuan! Kenapa Tuan masuk ke kamarku? Pantas Nyonya tidak mau menemani saya duduk di luar. Ternyata lutut Nyonya sudah mulai membengkak. Walaupun lututku membengkak, tapi aku akan tetap berdiri Tuan. Lihat, lutut Nyonya mulai benar-benar membengkak, Nyonya. Masa bodoh! Maaf, Nyonya. Darah bukan menjadi persoalan. Masa bodoh Tuan! Maaf, Nyonya. Saya harus cepat-cepat bertindak, Nyonya. Tuan! 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 Kenapa Tuan memegangi kakiku Tuan? Saya tidak ada penangguhnya, Nyonya. Bagaimana caranya agar Tuan mau melepaskan kakiku? Bagaimana si atas Nyonya selama ini? Jadi Tuan akan membeli kakiku. Iya, Nyonya. Baiklah, berapa? 100, Nyonya. Naik lagi Tuan. 200, Nyonya. Naik lagi Tuan. 400, Nyonya.